Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini Bu Puji ingin mengajak kalian belajar pecahan. Oke, pecahan kata dasarnya adalah pecah. Pernah kan kalian melihat piring pecah, gelas pecah, tegel pecah, genteng pecah. Semua yang pecah-pecah itu berasal dari benda yang utuh kemudian pecah menjadi berkeping-keping menjadi benda yang lebih banyak lagi, walaupun meskipun bendanya itu semakin kecil ya gitu. Nah, bukan berarti Puji ngajarin pecahan ini setelah ini kamu mecahin piring gelas di rumah, enggak ya, jangan ya. Oke, bahaya itu ya. Maksudnya kita belajar ini agar kalian tuh bisa membagi secara rata benda atau apapun makanan yang itu bisa dibagikan ke orang lain tuh adil, oke? Atau untuk diri kita sendiri ya. Nah, ini Bu Puji punya plastisin satu, ya kan? Kelihatan ya. Nah, contohnya gini, Bu Puji punya satu plastisin, kemudian anaknya Bu Puji tuh berebut pengen main plastisin ini. Kemudian waduh, gimana ya, kakaknya juga mau, adiknya juga mau gitu kan. Bu Puji harus berpikir nih, gimana caranya satu benda bisa dipegang dua anak. Bu Puji membaginya menjadi dua. Jadi seandainya Bu Puji memecahnya seperti ini, kira-kira adil enggak ya? Kayak seperti ini. Enggak adil ya, ada yang kecil ada yang besar. Harusnya besarnya dengan ukuran yang sama. Biar adil, saya putar, saya balik, saya potong menjadi tengah-tengah, motong yang tengah. Jadi sama besar. Saya potong jadilah dua. Kalau ditulis pecahan itu adalah satu plastisin dibagi dua sama dengan dibaca yaitu 1/2 atau setengah atau 1/2. Ini nama yang istilah yang sama. Nah, ini kalau dibagi dua, seandainya Bu Puji nih ada plastisin 2, kemudian ada lagi temannya anak Ibu Puji datang, wah biar sama-sama pegang plastisin main bareng-bareng, kebetulan temannya anak Ibu Puji 2 juga. Wah, saya tarik lagi, saya potong lagi dengan besar yang sama. Iya, jadi berapa anak-anak? Oke, jadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ditulis dengan 1/4. Oke. Jadi tadi kan satu benda ya agak besar, kemudian dibagi, dipotong menjadi 4, maka hasilnya adalah menjadi bagian yang lebih kecil, tapi jumlahnya lebih dari 1, yaitu 4. Jadi plastisin tadi itu dibagikan, dipecah ya, jadi untuk anaknya Bu Puji, kakaknya, untuk adiknya, untuk kedua teman kakaknya. Jadinya seperti ini. Kalau ditulis ini adalah 1/4. Ini adalah 1/4, 1/4, 1/4. Paham? Nah, kemudian temannya anaknya Bu Puji dan kakak adik, maksudnya itu sudah bosan main plastisin, dikembalikan lagi kepada Bu Puji. Dikembalikan lagi. Ya maaf, ini saya tulis dulu ya. Ini 1/4 itu dibaca atau ditulisnya seperti ini, 1/4. Tadi lupa belum ditulis ya. Atau nama lainnya adalah 1/4. Kalau orang Jawa mengatakan seperapat, gitu ya. Nah, ini namanya adalah 1/4. Udah, mereka bosan nggak main ini lagi, dikembalikan ke Bu Puji. Temannya anak Bu Puji mengembalikannya 1/4. Teman yang berikutnya mengembalikan lagi, ditambah 1/4. Membalikan lagi ke Bu Puji, kakaknya 1/4. Kemudian anaknya Bu Puji yang paling kecil mengembalikan lagi ke Bu Puji 1/4. Dikembalikan ke Bu Puji lagi, kembali menjadi utuh. Jadi kembali lagi utuh ya, berarti tertulis seperti ini, kembali ke Bu Puji ya, 1/4. Kalau ada lagunya, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Ini ada 4/4. Kenapa tetap ya Bu Puji? Ya iyalah, ini tadi kan dipotong menjadi 4. Maka ini tulisan bawahnya ini ada 4, tetap 4. Paham? Berasal dari apa tadi? Satu benda dipotong menjadi 4. Paham?
Oke, maka hasilnya adalah 4 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 1 utuh seperti ini. Paham? Oke. Kalau namanya angka yang atas ini disebut pembilang, yang bawah ini disebut penyebut. Jangan sampai kebalik ya. Lang atas, penyebut bawah. Nah, bikin lagu sendiri aja enggak apa-apa ya. Oke, paham? Nah, coba Bu Puji tanya ya. 1/5 mana yang disebut pembilang? Enggak kelihatan ya. Oke. Mana yang disebut pembilang? Oke, pinter ini. Mana yang disebut penyebut? Oke. Paham? Paham. Oke. Sekarang Bu Puji coba ngasih pertanyaan ya. Nah, pertanyaan tebak-tebak ya. Kalau Bu Puji menulis ini, bacanya apa? Ayo. Oke, pinter. 2/, pinter, mantap. Kalau Bu Puji menulisnya ini, oke, mudah kan? Sulit atau mudah? Mudah. Oke, paham? Dari sini paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Sekarang cara menggambarnya. Oke, kalau Bu Puji bilang tadi, maaf Bu Puji nggak pakai penggaris ya. Semoga aja. Nah, ini bentuk ini tadi. Kalau saya gambar, bentuknya kotak kan tadi. Tadi dibagi tengahnya untuk anaknya Bu Puji. 1 untuk adiknya, 1 untuk kakaknya. Berarti ini 1/2 ditambah 1/2. Ini untuk kakak, ini untuk adik. Hasilnya adalah 2/2 sama dengan 1 utuh. Paham? Sama seperti ini tadi. Kalau digambar seperti ini. Nah, kelihatan kayak seimbang ya, sama-sama besarnya. Satu benda dipotong menjadi 4. Seperti kalian motong roti itu loh, berbagi sama teman atau kue ya. Pernah kan, sering kan, walaupun nggak diukur tapi juga sama-sama besar kan, dikira-kira. Lebih baik, lebih pasnya pas diukur juga gitu kan. Nah, ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ditambah-tambah hasilnya 4/4 sama dengan 1 utuh. Paham? Oke. Nah, sekarang Bu Puji mencoba menjelaskan mana pecahan yang besar, mana pecahan yang kecil. Oke. Tadi kan sempat Bu Puji jelaskan tentang 1/2, kemudian 1/4. Oke. Bu Puji mencoba menjelaskan yang menggunakan 1/4 ya. Saya potong lagi yang tadi ya. Saya ulang lagi maksudnya. Nah, ini 1/4. Nah, 1/4, 1/4, 1/4. Oke. Nah, misalkan kalau digambar itu seperti ini. Kalau digambar semoga aja agak ya. Sama besar. Nah, misalkan ini kue brownies ya, kue brownies, kemudian Bu Puji gambar jadi seperti ini. Nah, kue brownies ini dimakan oleh Ipin. Nah, ini Ipin. Saya coret yang sudah dimakan, saya arsir. Nah, kemudian ini dimakan Kak Ros. Kak Ros saya arsir juga. Kemudian ternyata yang sisanya ini dimakan Upin. Coba bisa kalian tulis. Oke, begini. Ini berapa tadi? Oke, ini satu potong adalah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Maaf, salah nulis. 1/4. Yang dimakan Ipin 1/4, yang dimakan Kak Ros 1/4. Yang dimakan Upin ada berapa? 1/4 sama 1/4. Jadi berapa? Nah, Upin 1/4 ditambah 1/4. Jadi berapa? Oke, 2/4. Paham? Oke. Ipin 1/4. Kak Ros 1/4. Mana yang lebih banyak makan? Oke, betul. Yaitu yang lebih banyak makan adalah Ipin, yaitu 2/4. Kamu bandingkan. Nah, kalau di segini ini dimakan Upin.
Ini yang dimakan Kak Rus, ini yang dimakan Ipin. Mana yang lebih banyak makan? Yaitu Upin. Pinter. Paham? Dari sini paham? Oke, kita lanjut. Seandainya begini, ada pertanyaan 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Manakah yang lebih banyak, lebih besar? Oke, betul. Ini yang lebih besar. Lebih banyak atau lebih besar ya. Mana yang lebih sedikit? Oke, betul. Lebih sedikit. Loh, Bu Puji, kenapa kok nggak lanjut? Ini urut 1, 2, 3, 4. Harusnya kan ada 5/4, 6/4, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah pecahan. Kalau kita membahas pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, nanti hasilnya itu adalah bilangan bulat. Sedangkan kita belajar pecahan, maka yang kita bahas adalah angka di bawahnya pembilang. Jadi kalau misalkan pembilangnya 8, maka angka yang sebelumnya yang kita bahas yaitu 1 sampai 7. Paham? Nanti ada sendiri kita belajar pecahan campuran itu di kelas nanti lebih tinggi. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut di grup WhatsApp. Atau nggak paham, diulang-ulang lagi videonya Bu Puji, diputar-putar lagi kalau nggak paham. Oke? Paham? Itu aja, sekian dari Bu Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.